Menyesal setengah mati jadi tentara Zionis, Joel Carmel pilih berhenti jadi tentara Israel gara-gara muak lihat kekejaman rekannya kepada Muslim Palestina. Saya jalan pakai sepatu boot di masjid mereka. Gaza kembali bergejolak akhir-akhir ini. Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Israel kembali menyerang Gaza dengan menembakkan 1.050 roket, bahkan dilaporkan 15 anak tewas dalam serangan tersebut. Kekejaman tentara Israel memang sudah sangat terkenal seantero dunia. Bahkan pemuda yang satu ini ikut membongkar fakta mengejutkan selama dirinya menjadi tentara Israel. Apa yang dibayangkan oleh Joel Carmel ternyata tidak sesuai realitas yang ditemui di lapangan. Pemuda itu memutuskan mundur dari kesatuan tentara Zionis Israel karena batinnya tidak kuat melihat apa yang dia saksikan. Hatinya lulus ketika menyaksikan nasib warga Palestina di tepi barat yang berjuang tanpa takut mempertahankan tanah mereka. Dikutip Gridhot dari Warta Kota, Carmel sendiri sebelumnya bukan warga Israel. Dia adalah penganut Yahudi yang tinggal di Inggris, kemudian dengan satu sebab ia ingin membela Israel dengan bergabung sebagai tentara. Sinagog saya, gerakan pemuda saya, sekolah saya, semuanya organisasi Zionis. Zionisme berarti bukan hanya Israel yang berhak untuk hidup, tetapi secara aktif membela Israel. Katanya, sebagaimana dilansir Business Insider pada Juli 2020. Ia mengabaikan semua kritik tentang Israel, semua orang menentang kami. Segala sesuatu di MSM adalah antri Israel. Kami memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sisi lain. Itu berarti mengatakan apa yang dilakukan Israel, kami memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sisi lain. Itu berarti mengatakan apa yang dilakukan Israel selalu merupakan masalah keamanan dan Israel harus melakukan apapun yang harus dilakukan untuk mempertahankan diri. Ia jadi begitu fanatik untuk Sion, kampanye pro-Israel sampai memenangkan kompetisi gaya magang komunal yang mengakui bakatnya membela Israel. Tugasnya adalah di tepi barat yang diduduki untuk bagian dari administrasi militer Israel. Perdana Menteri Netanyahu mengusulkan mencaplok bagian tepi barat dan Carmel pun mendapat kesempatan berbicara dengan media ketika ia naik pangkat menjadi Letnan 2 di IDF. Saya tidak suka bau mesio dan sangat menegangkan untuk memegang senjata ini, katanya. Namun ia tetap bersemangat karena jika ia berprestasi, ia dipilih untuk menjadi perwira dan akan ditempatkan di Kogat, akronim dari birokrasi militer Israel, yaitu koordinasi kegiatan pemerintahan di wilayah. Kogat dipandang Carmel sebagai pemerintahan bayangan yang dibangun Israel untuk memerintahkan tepi barat yang menjadi rumah bagi 2,8 juta warga Palestina ditangkap dari Yordania dalam perang 6 hari. Ribuan pria muda Palestina masuk ke dalam kurungan terowongan dalam perjalanan ke pemeriksaan keamanan. Orang-orang dipaksa untuk naik di atas satu sama lain. Saat itulah saya mulai berpikir ada yang salah di sini. Dia mengatakan momen kritis lainnya baginya adalah kunjungan para perwira muda ke masjid di Caves of the Patriotic di Hebron, sebuah kota di selatan Yerusalem. Saya berjalan-jalan dengan sepatu boot militer saya di masjid mereka. Setelah jadi Letnan 2, ia ditugaskan ke distrik Jenin. Ia bertugas mengeluarkan izin perjalanan ke Palestina yang ingin ia masuk ke Israel guna mengunjungi keluarga atau rumah sakit. Di sana pengusaha diberi prioritas di atas orang biasa. Sebagai seorang perwira muda, dia mengendalikan kebebasan bergerak puluhan ribu orang. Pekerjaannya membuat stres, memiliki nuansa kakak laki-laki. Proses permohonan izin mengharuskan warga Palestina untuk memberikan informasi biografi yang lengkap. Itu adalah bagian dari upaya Israel untuk mengontrol, kami harus tahu segalanya. Carmel sempat mengira ia bisa belajar bahasa Arab, tapi ia justru tidak bersosialisasi sama sekali saat melakukan pekerjaan. Justru hanyalah memproses ratusan aplikasi izin perjalanan setiap hari.
Pakar Zionis Israel di ambang keruntuhan. Pakar Zionis memperingatkan tentang pergerakan rezim menuju keruntuhan dengan pembentukan kabinet ekstrim oleh Benyamin Netanyahu. Benyamin Netanyahu, pejabat Perdana Menteri rezim Zionis, mengumumkan kepada Presiden rezim Zionis Isaac Herzog bahwa dia akan membentuk kabinetnya paling lambat 2 Januari 2023 dengan partisipasi Haredi dan Partai Zionis. Pakar politik Israel menilai kabinet baru rezim Zionis yang akan mulai menjabat setelah 5 tahun kebuntuan politik sebagai salah satu kabinet paling radikal dan korup dalam sejarah rezim agresi ini yang akan meningkatkan intensitas keruntuhannya. Menurut jaringan Al-Mayadin, Nahman Say, anggota kabinet Israel saat ini mengatakan bahwa Israel bergerak ke arah yang sangat buruk menuju 3 krisis besar. Krisis pertama ada di dalam masyarakat Israel, semuanya bergerak menuju keruntuhan, ujar Menteri Diaspora rezim Zionis. Krisis kedua antara kita dan orang-orang Yahudi di dunia. Krisis ketiga adalah melawan komunitas dunia. Yang menilai komposisi kabinet Netanyahu salah satunya bertujuan untuk menyelamatkan Netanyahu dari kasus kriminal yang melilitnya. Pada saat yang sama, peringatan tentang bahaya perpecahan internal terhadap kelangsungan hidup rezim Zionis semakin meningkat. Moshe Yaalon, mantan Menteri Keamanan rezim Zionis, juga mengatakan bahwa ancaman terhadap eksistensi Israel saat ini bukanlah ancaman asing, melainkan ancaman internal. Ancamannya bukan dari luar, bukan dari Iran, tentara Arab atau terorisme, tapi internal, papar Yaalon. Pada saat yang sama, kelompok anak muda yang aktif di bidang teknologi baru di wilayah pendudukan telah mengumumkan bahwa mereka memutuskan untuk bermigrasi karena kekhawatiran terhadap kebijakan kabinet baru bentukan Netanyahu.